Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Penguji, perkenalkan saya Vindi Widi Astika, guru di SDN Wonorejo 1, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Jember. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya melaksanakan praktik uji kinerja di kelas 6 dengan materi tema 4 globalisasi, subtema 1 globalisasi di sekitarku, pembelajaran 4. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi tetap semangat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Coba tengok kanan dan kiri kalian. Apakah ada yang tidak masuk? Masuk. Masuk semua? Masuk semua. Alhamdulillah. Berarti kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa hari ini yang memimpin doa? Saya. Ya. Pimpin teman-temanmu untuk berdoa. Duduk siap gerak. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih Ria. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Siapa yang bertugas hari ini? Saya Bu. Ayo Devi, silakan maju ke depan. Berdiri siap gerak. Menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Duduk kembali. Terima kasih Devi. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang keberagaman ekonomi. Masih ingatkah kalian apa itu pengertian keberagaman ekonomi? Ayo, siapa yang masih ingat? Ada? Keberagaman ekonomi adalah perbedaan tingkat ekonomi dalam suatu masyarakat. Betul sekali. Keberagaman ekonomi adalah perbedaan tingkat ekonomi dalam suatu masyarakat. Ada masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi yang tinggi, ada yang berkecukupan, dan ada yang rendah. Nah, kira-kira apa saja penyebab dari keberagaman ekonomi itu? Akan kita pelajari pada hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang tema 4 globalisasi, subtema 1 globalisasi di sekitarku, pembelajaran 4. Diharapkan pada pembelajaran hari ini kalian bisa menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi tentang keberagaman ekonomi. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan faktor penyebab dari keberagaman ekonomi itu. Dan yang ketiga, kalian dapat menyimpulkan sikap saling menghargai keberagaman ekonomi masyarakat. Sudah siap belajar hari ini anak-anak? Siap. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ayo kita tepuk semangat dulu. Ayo, tepuk semangat. Aku suka
Di sekitar kita banyak sekali jenis-jenis pekerjaan. Di sini ada gambar apa, anak? Petani. Petani. Yang kedua, bapaknya bekerja di mana? Yang ini? Mengangkut sampah atau petugas kebersihan. Yang ketiga, dan yang kelima, Pedagang sayur. Nah, selain dari profesi jenis pekerjaan yang ada dalam gambar ini, apakah ada jenis pekerjaan lain yang kalian ketahui? Polisi. Tentara. Pilot, tentara, pramugari, apalagi pemadam kebakaran. Dari kelompok sana? Penjahit, betul sekali. Nah, berbagai macam profesi, berbagai macam jenis pekerjaan tadi pastinya mempunyai penyebab yang menimbulkan keberagaman ekonomi. Apa saja sih penyebab keberagaman ekonomi? Ayo kita simak video berikut. Keberagaman ekonomi. Ayo perhatikan video berikut dan tulis. Keberagaman ekonomi yaitu perbedaan kemampuan setiap orang dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Sekarang kita lihat ilustrasi berikut yuk. Kaya gak sombong, miskin gak minder. Nah, dari video tadi, apakah kalian sudah bisa menemukan apa saja penyebab keberagaman ekonomi itu? Sudah? Ayo, apa saja penyebab keberagaman itu? Siapa yang bisa angkat tangan? Satu, Devi. Pendidikan. Ada pendidikan. Mesya, sikap. Farah? Keterampilan. Apakah hanya itu saja? Apa lagi? Keila? Usaha yang dilakukan. Usaha yang dilakukan, betul sekali. Faktor yang menyebabkan keberagaman ekonomi yang pertama yaitu ada sikap, pendidikan, keterampilan yang dimiliki dan usaha yang dilakukan. Nah, bagaimana cara kita menghargai keberagaman itu? Bagaimana cara kita menghargai keberagaman ekonomi? Siapa yang bisa? Bagaimana sikap kita dalam menghadapi perbedaan ekonomi tadi? Nana? Menghargai dan menghormati kegiatan ekonomi yang beragam seperti profesi lain. Betul sekali, menghargai dan menghormati profesi lain. Berikutnya, ya? Mencontoh keberhasilan orang lain dengan meniru status. Betul sekali, mencontoh keberhasilan orang lain. Yang berapa? Arganti. Menumbuhkan sikap persaingan yang sehat bagi pelaku kegiatan ekonomi. Menumbuhkan persaingan yang sehat bagus. Para Menghargai dan menghormati usaha ekonomi dengan tidak iri atas keberhasilan orang lain. bagus sekali. Apakah dari kelompok sini? Gantian kelompok sini. Arista. Teman dengan orang lain tanpa harus melihat kegiatan ekonomi orang lain. Nah, betul sekali. Berteman dengan orang lain tanpa melihat kegiatan ekonomi orang tuanya. Begitupun juga kalian kalau di sekolah tidak boleh membeda-bedakan teman. Kalian harus berteman dengan siapapun. Apakah ada lagi sikap cara menghargai keberagaman ekonomi? Ada? Mengucapkan terima kasih kepada petugas medis yang telah merawat saat sakit. Bagus, betul sekali. Mengucapkan terima kasih kepada petugas medis, tetapi tidak hanya kepada petugas medis. Kita harus mengucapkan terima kasih kepada siapapun yang telah membantu kita. Apabila kita membeli sesuatu dari pedagang pun, kita juga mengucapkan terima kasih. Apakah ada jawaban yang lain? Sudah? Tidak ada? Nah, itu tadi merupakan cara sikap kita dalam menghadapi keberagaman ekonomi. Selanjutnya Bu Vindi mempunyai teks. Teksnya yaitu teks eksplanasi tentang keberagaman ekonomi. Ayo dibaca yang keras. Bu Vindi minta. Dari belakang apakah tulisannya terlihat? Ayah? Terlihat dari belakang tulisannya? Terlihat. Ayo baca yang keras.
perdagangan di mana seluruh dunia menjadi satu kesatuan pasar tanpa rintangan batas teritorial negara. Contoh nyata dari pengaruh globalisasi ekonomi ini adalah adanya pasar bebas. Namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum memahami bagaimana proses dan berjalannya globalisasi ekonomi. Padahal globalisasi ekonomi sangat berpengaruh dalam mengenalkan Indonesia kepada dunia. Selain itu, globalisasi ekonomi memiliki banyak dampak lainnya bagi perekonomian Indonesia. Nah, ini tadi adalah teks eksplanasi tentang globalisasi ekonomi. Bagaimana cara kita menemukan informasi penting itu? Sebelum kita menemukan informasi penting, apa sih pengertian dari informasi itu? Devi, selain Devi gantian, masa Devi terus. Di sana, Kamil, apa itu pengertian informasi? Kamil aja juga. Fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Betul. Informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Nah, bagaimana cara kita menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi? Yang pertama, bagaimana caranya? Dengan apa? Dengan membaca judulnya tadi seperti yang dilakukan oleh Nesha. Teks tadi berjudul apa, Nesha? Globalisasi ekonomi. Setelah kita membaca teks, apa yang kita lakukan yang kedua? Membaca teks dengan cermat. Yang kedua, membaca teks dengan cermat. Yang ketiga, yang keras apa? Membuat daftar pertanyaan untuk setiap paragraf sehingga memudahkan dalam memperoleh informasi dari teks. Betul sekali. Langkah yang ketiga adalah membuat daftar pertanyaan untuk setiap paragraf sehingga memudahkan dalam memperoleh informasi dari teks. Nah, ayo kita menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi tadi. Nih, tentang globalisasi ekonomi. Coba masing-masing siswa membaca lagi. Tadi membacanya sudah diwakili oleh Nesha. Sekarang, ayo dibaca sendiri-sendiri lalu coba temukan informasi penting apa yang terdapat dalam teks ini. Nesha, ya. Contoh nyata dari pengaruh globalisasi ekonomi ini adalah adanya pasar bebas. Betul sekali. Informasi penting yang pertama, contoh nyata dari pengaruh globalisasi ekonomi ini adalah adanya pasar bebas. Bumi digarisi di PowerPoint supaya lebih mudah mencarinya. Yang ditemukan Nesha adalah ini. Di warna, kamu ini warna apa, Nesha? Biru. Yang lain yang temukan informasi penting dalam paragraf tidak hanya satu, bisa lebih dari satu. Devi. Globalisasi ekonomi memiliki banyak dampak lainnya bagi perekonomian Indonesia. Globalisasi ekonomi memiliki banyak dampak lainnya bagi perekonomian Indonesia. Betul sekali, ini juga informasi penting. Kita kasih warna biru juga. Ya, kelompok yang lain, kelompok yang belakang. Coba cari. Kita beri kesempatan buat dua kelompok yang di belakang. Ayo, informasi penting apa? Dia, silakan. Globalisasi ekonomi sangat berpengaruh dalam mengenalkan Indonesia kepada dunia. Globalisasi ekonomi sangat berpengaruh untuk mengenalkan Indonesia kepada dunia. Betul sekali. Ini informasi penting ketiga yang ditemukan oleh Dea. Apakah ada lagi? Tidak ada? Sudah habis? Ayo kita coba. Ini juga termasuk ini. Nih, globalisasi ekonomi merupakan kegiatan ekonomi adalah kegiatan perdagangan di mana seluruh dunia menjadi satu kesatuan pasar tanpa rintangan batas. Ini juga termasuk sebuah proses kegiatan ekonomi terutama dalam aspek perdagangan di mana seluruh dunia menjadi kesatuan pasar tanpa rintangan batas teritorial negara. Ini juga termasuk keberagaman ekonomi. Ini bagus, kalian sudah bisa menemukan informasi penting. Ayo kita coba lagi di
Bagus sekali. Ini teks ini berjudul apa tadi? Yang lain coba cermati informasi penting apa yang terdapat dalam teks. Kita kasih kesempatan pada kelompok ya sebelah kiri, dua anak itu, ayo. Hati-hati. Apa dulu tadi yang mengangkat tangan? Pengangguran tidak hanya terjadi di Indonesia saja, melainkan hampir di seluruh negara. Betul. Ini informasi penting yang pertama yang ditemukan oleh Arga. Arga warna apa, Arga? Merah. Ini kelihatan merah saja ya? Atau ini merah bata. Yang kedua tadi Hawil mengangkat tangan. Hawil menemukan informasi penting yang mana? Sebagian orang berpendapat bahwa pengangguran merupakan perbedaan keadaan di mana orang dewasa yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan dan tidak mempunyai pekerjaan secara formal. Betul sekali. Ini juga termasuk informasi penting yang kedua. Pengangguran merupakan keadaan di mana orang dewasa yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Ayo, kelompok lain. Siapa lagi yang menemukan? Arista. Pengangguran merupakan salah satu fenomena sosial. Ya. Ya, kelompok sini tadi mengacungkan tangan. Ayo. Informasi penting apa? Lihat ya. Informasi penting apa lagi yang belum disebutkan? Ya, ya dibaca Lera. Sudah banyak sekali usaha yang dilakukan untuk bisa mengatasi permasalahan ini. Namun sampai saat ini masih belum juga teratasi. Betul sekali. Ini adalah informasi penting yang ditemukan oleh Keila. Sudah banyak sekali usaha yang dilakukan untuk bisa mengatasi permasalahan ini. Namun sampai saat ini masih belum teratasi juga. Nah, apakah sudah mulai bisa dalam menemukan informasi penting? Sudah. Berikutnya Bu Vindi akan membagi kalian ke dalam 4 kelompok untuk mencari informasi penting lagi nanti yang ada dalam teks yang lain. Kelompok ini adalah kelompok 1, terdiri dari Farah, Cika, Nesha, dan Keila. Kelompok 2, Ajalia, Nana, Yesi, dan Devi. Kelompok 3, Elista, Dea, Meme, dan Ayah. Kelompok 4 ada Arganti, Hawil, dan Yahya. Sudah siap Nana? Iya. Berikutnya Bu Vindi akan membagikan LKPD. LKPD untuk kalian. Semua sudah menerima LKPD? Sudah. Balik LKPD-nya. Langkah pertama yaitu tulis nama kalian di sini, tulis namanya. Lalu berikutnya ada teks eksplanasi. Ada teks eksplanasi. Tadi bagaimana langkah-langkahnya? Baca dengan cermat teks eksplanasi ini, lalu kemudian cari informasi pentingnya. Ditulis di sini, di dalam informasi penting. Ini mengerjakannya secara individu, secara sendiri-sendiri menulis loh ya. Tapi boleh berdiskusi sesama dengan anggota kelompoknya. Sudah paham instruksinya? Siapa yang masih bingung? Sudah paham? Ayo, sudah boleh mulai mengerjakan. Coba cari di paragraf pertama, temukan informasi pentingnya, lalu tulis di balon-balon informasi pentingnya ini ya. Sudah bisa? Ayo, cari dulu, dibaca dulu. Hawil, mana informasi apa yang sudah kamu temukan? Ayo Hawil, coba dibaca informasi apa yang kamu temukan. Kemiskinan adalah satu dari sekian banyak fenomena sosial yang
kerap kali disoroti di negara-negara berkembang. Nah, betul. Ini salah satu informasi pentingnya. Coba cari lagi. Arga, apakah sudah bisa menemukan? Belum? Ayo dicari Arga. Ayo Arga nulis namanya. Arga. Huruf awalnya pakai huruf besar, kapital. A besar gimana tulisannya? Nabil udah mulai. Yahya. Masih mau membaca? Sudah dapat berapa, Iris? 2. Ini yang pada baca. Yang keras, Iris. Kemiskinan terjadi ketika pendapatan seseorang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok harian. Betul sekali. Dea sudah bisa. Meme sudah bisa. Ayah, yang agak besar tulisannya ya Ayah. Nomor 2. Sudah sampai mana kamu menemukannya? Nah, Lia sudah bisa menemukan? Informasi penting apa yang kamu temukan? Seseorang dikategorikan miskin apabila tinggal di tempat tidak layak huni. Betul. Sa. Yesi. Sudah bisa menemukan? Setelah digarisi di situ nanti ditulis di balan-balan sini ya, Yes. Devi, sudah dapat berapa? 3. Kelompok 1 ya, ini bagus. Berbeda warna, jadi nanti tidak bingung ketika presentasi. Baru dapat berapa? 2. Yang ini informasi pentingnya apa? Coba baca. Kebutuhan tersebut antara lain makanan, tempat tinggal, sandang, pendidikan, dan lain sebagainya. Kebutuhan tersebut ya boleh. Berarti masih dapat 2 kurang 1. Paragraf 1. Yang ini paragraf berapa? 2. Paragraf 2 informasi pentingnya apa? Fenomena kemiskinan di negara berkembang sudah menjadi hal lumrah yang harus segera diatasi. Bagus. Kita sudah. Nanti ditulis lah ya setelah besar dulu. Lalu ditulis di balan-balan informasi pentingnya. Ambil sudah. Tadi siapa yang belum? Ganti lagi. Nah ya, berapa? Paragraf 2 mana informasi pentingnya ya? Sudah sampai paragraf 3 semua? Sudah selesai? Devi sudah. Ini Ayah masih menulis tuh. Kita tunggu Ayah. Ya. Persiapkan nanti perwakilan 1 orang untuk mewakili presentasi. Ya, kelompok 1 persiapan 1 orang, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Sudah selesai semua? Kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Kelompok 2 sudah selesai? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Sudah. Sudah selesai semua? Selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Paragraf 1, siapa yang mau mewakili duluan? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, atau kelompok 4? Ayo, siapa yang mau maju duluan? Dari kelompok berapa? Arga atau Devi? Ayo Sud. Arga sini, Sud sama Devi. Arga sini, Sud sama Devi. Yang menang berarti maju
Ayo, Sud. Berarti nanti yang maju berikutnya yang kedua Arga. Ayo, Devi. Ayo, yang menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Paragraf 1. Kemiskinan adalah satu dari sekian banyak fenomena sosial yang kerap kali disoroti di negara-negara berkembang. Nah, informasi pertama yang ditemukan Devi. Kemiskinan adalah satu dari sekian banyak fenomena sosial yang kerap kali disoroti di negara-negara berkembang. Informasi yang kedua, Kemiskinan terjadi ketika pendapatan seseorang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok hariannya. betul sekali. Apakah ada yang lain, Devi? Sudah? Coba kelompok yang lain, apakah setuju dengan pendapat Devi tadi? Setuju. Apakah ada tambahan informasi penting yang belum disebutkan oleh Devi? Arga, silakan. Seseorang dikategori miskin apabila tinggal di tempat tidak layak huni, misalnya bantaran sungai, gubuk, kolong jembatan, dan lain sebagainya. Betul sekali. Seorang dikatakan miskin apabila tinggal di tempat tidak layak huni. Nah, itu tadi informasi yang ditambahkan oleh Arga. Dari kelompok 2 atau kelompok 3, ada yang lain mau menambahkan? Farah, silakan. Kebutuhan tersebut antara lain makan, tempat tinggal, sarana pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, kebutuhan pokok harian tadi misalnya ada kebutuhan akan makanan, tempat tinggal, sandang, dan pendidikan. Tadi yang belum menemukan informasi penting yang belum kamu sebutkan dan temanmu yang menambahkan, ditambahkan sendiri ya. Misalnya kelompok Devi tadi cuma dapat 2, tadi ditambahkan oleh Arga 1, Farah. Jadi ada 2 lagi informasi penting. Jadi nanti ditambahkan ya Devi yang 2. Kita beri tepuk tangan buat Devi. Berikutnya tadi yang maju Argati. Paragraf 2. Saya perwakilan dari kelompok 2. Paragraf 2. Ya. Fenomena kemiskinan di negara berkembang sudah menjadi hal lumrah yang harus segera diatasi. Betul sekali. Fenomena kemiskinan di negara berkembang sudah menjadi hal lumrah yang harus segera diatasi. Apakah ada yang lain? Ada? Tidak ada. Kelompok yang lain mau menambahkan? Jawabannya apakah sama dengan Anda? Sama. Kelompok 3 juga sama? Sama. Kita beri tepuk tangan buat Anda. Paragraf 3. Siapa yang belum maju? Kelompok 2 dan 3. Siapa yang mau maju ke depan? Ayo Farah maju. Ini Farah di tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Ya. Paragraf 3. Kemiskinan bisa disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya tingkat ekonomi yang rendah hingga terbatasnya taraf pendidikan. Betul sekali. Informasi penting yang pertama, kemiskinan bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya tingkat ekonomi yang rendah hingga terbatasnya taraf pendidikan. Yang kedua, Faktor dadakan yang bisa menyebabkan seseorang menjadi miskin seperti bangkrut, utang yang banyak, terkena musibah, pemutusan kerja, dan lain sebagainya. faktor dadakan tadi yang bisa menyebabkan seseorang menjadi miskin. Apakah ada lagi Farah? Tidak ada. Farah menemukan 2. Bagaimana dengan kelompok yang lain? Apakah ada tambahan dari kelompok yang lain? Kelompok 3 mungkin ingin menanggapi.
memberikan tambahan. Ya, Erista, silakan. Permasalahan yang bisa mengarah pada penyimpangan sosial. Banyak permasalahan yang bisa mengarah pada penyimpangan sosial. Betul sekali. Apakah ada tambahan dari kelompok lain? Kelompok 2, silakan, Devi. Meningkatnya angka kriminalitas akibat pengangguran yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Betul sekali. Itu tadi informasi penting dari paragraf 3. Beri tepuk tangan buat Farah. Berikutnya kita kasih tepuk wow kepada perwakilan kelompok yang maju tadi. 1, 2, 3, tepuk wow. Kasih B, kasih O, kasih B. Wow, bagus sekali. Hari ini kita belajar apa saja, anak-anak? Belajar tentang mencari informasi penting dalam teks eksplanasi. Berikutnya belajar apa lagi hari ini? Menghormati dan menghargai. Berarti bagaimana cara kita menghargai, menghormati perbedaan ekonomi. Lalu yang satu lagi yang apa tadi? Belajar tentang faktor penyebab keberagaman ekonomi. Faktor penyebab keberagaman ekonomi tadi ada apa saja? 1, pendidikan. 2, sikap. 3, keterampilan. Dan usaha yang dilakukan. Tuh, lalu bagaimana sikap kita dalam menghargai keberagaman ekonomi itu? 1, Menghargai dan menghormati kegiatan ekonomi yang beragam seperti profesi lain. menghargai keberagaman ekonomi dari orang yang memiliki profesi lain. Hati-hati. Mencontoh keberhasilan orang lain dengan meniru profesinya. Meniru keberhasilan orang lain. Betul sekali. Dengan meniru sikap positifnya. Devi. Ayo. Bukan sikap persaingan yang sehat bagi pelaku kegiatan ekonomi. Betul sekali. Menumbuhkan persaingan yang sehat. Jika Menghargai dan menghormati usaha ekonomi dengan tidak iri atas keberhasilan orang lain. betul sekali. Kita tidak boleh iri atas keberhasilan orang lain. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini, anak-anak? Bagaimana pembelajaran hari ini? Lalu berikutnya Bu Vindi akan membagikan soal evaluasi. Sebelum itu, apakah ada pertanyaan tentang pembelajaran hari ini? Semua sudah paham? Sudah. Paham? Tidak ada pertanyaan lagi? Tidak. Ada pertanyaan LKPD dan bahan ajarnya taruh tengah, bukunya ditutup taruh tengah, dibuka HP-nya. Kita laksanakan soal evaluasi melalui aplikasi Quizzes. Ini HP-nya yang dicas saja, HP-nya siapa? Bu Vindi akan mengirimkan linknya di grup kelas. Sudah masuk semua linknya di grup kelas? Sudah. Kalau sudah, klik join. Akan Bu Vindi cek di sini.
Peringkat pertama sementara diraih oleh Dea. Peringkat pertama Dea. Ayo, yang lain segera nyusul. Ada yang satu tidak selesai. Sama Pak, selesai. Sudah selesai semua, sudah selesai semua? Peringkat pertama diraih oleh Dea. Kita beri tepuk tangan buat Dea. Kedua ada Arista dengan skornya 7.200. Peringkat ketiga ada Fana dengan 6.900. Bagus sekali. Tepuk tangan buat Dea. Tadi siapa yang betul semua ngaceng? Betul semua? Salah satu? Salah dua? Salah dua tidak ada, salah tiga? Nah, bagus sekali. Nah. Ayo, anak-anak, bukunya sudah disiapkan? Berkemas-kemas? Oh iya, KPD-nya mana? KPD di buku, Pak. KPD-nya buku, Pak. Kelompok 1. Sudah semua. HP-nya dimasukkan tas. Ayo Hamil, bereskan Hamil. Sudah, persiapan semua sudah? Anak-anak, tadi pengertian dari keberagaman ekonomi adalah perbedaan tingkat ekonomi dalam masyarakat. Ada yang memiliki tingkat ekonomi yang tinggi, berkecukupan, dan yang kurang. Kalau kita berada dalam tingkat ekonomi yang berkecukupan, yang tinggi, kita tidak boleh sombong. Kalau kita memiliki tingkat ekonomi yang rendah, kita tidak boleh rendah diri. Tidak boleh minder. Kita harus meningkatkan kemampuan kita dengan cara terus belajar agar menjadi orang yang sukses. Dan satu hal lagi, kita tidak boleh apa tadi? Tidak boleh pilih-pilih teman. Kita harus berteman dengan semua orang. Paham anak-anak? Selanjutnya tadi siapa yang memimpin doa? Lihat, silakan pimpin teman-temanmu untuk berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Demikian pembelajaran dari Bu Vivi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam